lagi dengan saya Liona dan kita akan ngeletek sambil ngulek Mbak Kristi. Oke, kita udah cukup distance dan cukup agak jauh ya. Boleh dilepas maskernya jika berkenan. Ya? Jika berkenan. Kalau berkenan. Mau pakai juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa, dilepas saja Liona. Jadi ini ya saya pas sehat juga sih. Ya. Sehat ya Mbak ya? Sehat, habis swab juga kok. Alhamdulillah. Terus swab terus? Ya wis biasa wae lah. Oh iya. Negatif ngono. Oke. Nah, ini kita ada Mbak Kristina Irnawati, sarjana psikologi, Master Psikologi. Ya, Master in Psychology itu Magister Psikologi, CHD dan juga Certified Instructor in Hypnotherapy ya. Oke, keren banget. Ini mungkin saya ngomong gini aja dia sambil menganalisa nih di dalamnya ada itu. Itu menandakan orang cerdas itu kalau ngomong sama menganalisa itu semua ada yang jenengan itu. Loh, enggak ini juga saya. Iya. Takut nih sudah dibaca, udah open book saya. Nah, ini Mbak Christine ya, manggilnya saya Mbak Christine boleh ya? Itu setahu saya itu juga ngajar ya? Ngajar. Di ini kalau untuk mengajar biasanya dosen tamu itu dari berbagai universitas. Dulu itu bukan dulu, kemarin itu dari Stikes di Jogja, salah satu Stikes di Jogja melalui daring. Oh, daring. Jadi belakangan ini? Belakangan ini. Nyampe itu apa? Nyampe. Ilmu psikologi itu terus nanti apa masih di tahap teori ya? Di tahap teori, tapi untuk pelatihan itu juga harus ada praktek. Iya. Nah, itu daring itu juga jadi tantangan ya Mas, masalah ini. Nah, ini saya dengar juga katanya dulu tuh waktu kuliah itu majornya apa? Konsentrasinya tuh kayak di psikologi anak-anak. Ya. Kalau untuk konsentrasi memang di psikolog dulu ya. Nanti kalau S1 itu belum ada peminatan. Ya, hanya sarjana psikologi gitu ya. Lalu kalau mau mengambil konsentrasi itu ada 3 nih. Klinis, pendidikan dengan perusahaan bio. Jadi saya ngambilnya klinis S2-nya. Biasanya yang kayak jadi apa dokter jiwa kayak gitu tuh harus psikologi klinis. Kalau dokter jiwa itu nanti bisa beda lagi. Kalau dokter jiwa kedokteran itu kedokteran. Ya? Spesialis. Dokteran spesialis. Tapi kalau di sini sarjana psikologi profesi. Profesi gitu kan. Untuk menjadi profesi jadi konsultan. Iya, konsultan. Jadi saya mengambil klinis, arahnya klinis itu memang ke segala bidang bisa, ke pendidikan bisa, tapi ke mana perusahaan bisa. Tetapi nanti ada aturan yang memang tahun 1918 itu sudah akan dibagi bahwa klinis itu klinis sendiri, nggak bisa ke pendidikan ataupun tapi basically sebenarnya ilmunya mencakupi semua kan ya, untuk masuk semua bidang bisa dong. Kebetulan di anak-anak gitu kan, maksudnya karena banyak orang tua yang mencari saya gitu loh. Ya anakku gini gitu. Akhirnya seperti seakan termindset bahwa saya adalah psikolog anak, nggak apa-apa. Tapi kan saya psikolog juga anak. Tadi untuk parenting gitu tuh pasti temen rekan sejawat atau itu tuh dari Jaspi ya. Mbak ayo parenting, Mbak ayo parenting. Ya, saya kalau sekolah ada seminar gitu. Nah, seminar, iya. Sekolah, seminar, motivasi itu hampir dulu di seluruh Solo ini sebelum adanya pandemi. Kita setiap mau ada ujian. Nggak cuma buat sales kayak misalnya saya pedagang saya mau nyeminarkan karyawan sales gitu kan, nggak cuma itu ya, tapi dari anak-anak pun sudah harus diberi afirmasi yang baik gitu ya, motivasi. Oke. Gitu. Terus kan juga diterapkan belakangan ini membuat yayasan, organisasi gitu. Iya, betul. Hayu Sedah Mirah. Ya, Yayasan Hayu Sedah Mirah. Jawa banget ya. Iya. Seneng loh. Nggih.
enak gitu loh. Artinya dulu. Hayu Sudah Mirah itu adalah kita mengambil salah satu tokoh ya, di sini ada zaman dulu ada tokoh dari keraton. Beliau itu perempuan dan satu-satunya adipati perempuan yang mendapat gelar Adipati Sedah Mirah. Jadi itu sebetulnya nama. Iya. Enggak ke itu kan. Makanya ini saya mau mengangkat nih yang Sedah Mirah ini gitu kan. Lalu saya menggunakan nama itu pun tidak serta-merta pakai nama yang sudah terkenal nih, salah satu ini cucunya Pak itu Pak Presiden maksudnya gitu kan. Kalau katanya cucunya bukan katanya, memang namanya Sedah Mirah. Enggak. Saya itu mau mendapatkan sebelum lahirnya cucunya. Mendapatkan itu pun kayaknya bingung ini Leona. Saya sudah menyiapkan satu nama untuk yayasan saya. Tetapi saat nama itu mau saya serahkan ke notaris, saya kayak ada yang ragu-ragu. Di dalam diri ada ragu-ragu. Saya diam gini, Leona. Tiba-tiba itu kayak ada sirih, daun sirih itu jatuh. Oh ya. Gitu. Loh, kok ini sirih toh? Saya diam gini mau mencari inspirasi, maksudnya. Golek wangsit. Iya. Yang tahu wangsitnya datang itu suruh. Waduh, ini apa nih? Lalu madeg apa namanya yang berhubungan dengan suruh ya, gitu. Suruh apa itu? Terus saya gini, sirih. Loh, Sedah ki kan suruh. Akhirnya muncul itu Sedah Mirah. Wah, ini aja deh Sedah Mirah. Padahal nggak kayak habis baca tentang biografinya. Belum pernah membaca biografi itu. Terus ada teman bilang, kamu tahu nggak Mbak kalau yang Sedah Mirah itu makamnya di Kartosuro. Lalu saya ke sana nyekar, minta izin. Dari situ saya mengajukan nama ke notaris. Nah, notarisnya bilang, tercatat di notary note. Iya, harus berbadan ya, berlindung hukum. Ada AHU. Itu tercatat di situ. Nah, pas kita mengajukan nama itu, Bu, sekarang namanya harus 3 kata gitu kan. Lalu Sedah Mirah akhirnya. Ya udah ada teman yang mengatakan dia kata namanya Mbak kasih nama Ayu aja. Nah kalau Ayu itu wedok banget gitu loh. Saya memang perempuan ya, tapi itu kalau terlalu feminim gitu tuh rasanya gimana ya? Ya bukan gimana kita itu perempuan. Kurang mencerminkan personality. Iya. Terus akhirnya ya udah di gini aja kasih nama Ayu. Kita sodorkan ke Ibu notaris. Notaris ini namanya unik Mbak. Nggak sampai lama kayaknya. Biasanya sampai 3 minggu, bahkan sebulan untuk mendapat persetujuan. Baru saya serahkan dan saya minta izin menggunakan nama beliau. Besoknya disetujui. 24 jam. Disetujui ya. Gitu kan ya. Gitu kan. Karena memang visi kita adalah bagaimana kita bisa melakukan kegiatan gitu ya. Terutama memang di bidang sosial, budaya, dan keagamaan. Ya. Dan dari yayasan itu kan kita langsung bisa membuat lembaga-lembaga, Leona. Nah, kita yang di sini sudah dibuat lembaga pelatihan hipnoterapi, lalu lembaga psikologi terapan, dan ini ada lembaga nanti ada seni dan budaya, gitu kan. Biar bergeraknya itu bukan hanya searah, tapi dari sosial, budaya, keagamaan itu jalan. Ya bagus itu kan juga untuk ngencengke masyarakat ini dari 3 bidang itu nggak cuman nggak pure hanya ekonomi saja, tapi ada aspek-aspek kemanusiaan, kejiwaan, bahkan budaya dan spiritualitas. Betul, di situ ya ada keagamaan dan spiritualitas. Kan yang membangun sebuah manusia itu kan bukan cuma dari tampilan materi atau hartanya aja, tapi ada aspek itu. Salut. Berarti ini memang ya kalau saya sih cocok logi ya, percaya nggak percaya, tapi namanya itu kayak ngayomi namanya, menghidupi namanya. Damai gitu ya. Iya.
menghidupi namanya. Iya. Semoga sukses di situ Iya, ya Mbak. terima kasih. Nah, ini saya juga mau tanya-tanya, mengundang ke podcast ini karena melihat kapasitas Mbak Christine sebagai psikolog dan ya kan psikolognya juga terapan dan juga sudah banyak memberikan konsultasi nih ke masyarakat luas ya. Efek dari pandemi ini bagaimana? Kalau yang saya lihat ya kayak selama ini itu negatif yang kayak sedih-sedih, yang orang tertekan ya pasti ada itu yang paling terlihat. Tapi kalau ditilik-tilik sebenarnya ada juga sisi positifnya nggak sih? Nah, kalau secara psikologi ini apa positifnya dari sebuah pandemi? Kalau dilihat dari sudut pandang psikologi menurut saya ya di sini adalah bagaimana kita bisa menyikapi pandemi ini adalah sebuah sebetulnya keberuntungan di mana ya dalam tanda kutip di mana sebelum pandemi kita sebagai orang tua tidak pernah berkumpul dengan anak-anak ataupun keluarga. Tapi pada saat seperti ini kan diharuskan. Diharuskan kumpul dari pagi, siang, malam, terus dan 24 jam lihat terus. Nah, dari sisi ini kan ada rasa syukur nih aku dengan pandemi bisa keluarga bisa kumpul sehingga mengerti sifat anaknya bagaimana ya kan, yang gede, yang kecil, yang ini mungkin ya kan, yang sementara itu yang sebelum pandemi orang tuanya kerja bahkan nggak pulang atau bagaimana, nggak ngerti bagaimana anaknya di rumah itu apa yang dikerjakan atau kan kegiatannya apa, prung gitu. Nah, dari sini bisa diciptakan kebersamaan. Ya kan, bareng, ya ta, maem bareng, ya kan, ya selama ini enggak, kamu makan apa, ini mama sudah makan, ya kan, GoFood aja ya, juga enggak, gitu, pokoknya pasrah itu, pasrah, di sini bisa ngerti, tetapi juga dari efek yang lain yang mungkin karena ini adalah perubahan perilaku yang secara drastis, sangat drastis. Bukan cuman jauh tapi juga cepat. Wis blok gitu aja. Nah, kelemahannya apabila kita di awal sebelum terjadinya pandemi ini karena tidak ada prediksi ataupun nanti tahun ini itu harus siap-siap ya. Kita siap-siap dulu nanti ada karantina karena pandemi gitu misalnya gitu. Karena nggak ada langsung blok. Nah, kalau yang memang dari awal sebuah keluarga itu ya kita ngomongnya keluarga dulu ya, karena satu keluarga itu memberi contoh ke keluarga yang lain gitu kan. Ini sudah menerapkan disiplin yang tinggi nih, dari belajar misalnya, dari apapun itu udah tertata. Efeknya, dampaknya nggak terlalu terasa. Udah tatanannya dari sekolah gitu. Misalnya pindah ke rumah gitu. Tetapi kalau memang dari awal tatanannya ya wis karmu itu memang mengalami banyak kesulitan dalam penyesuaian tentang perubahan perilaku yang saat ini. Sebenarnya kalau di Indonesia ini saya barusan tercetus ya. Sulitnya itu kadang orang tua tuh adat ketimuran ya, bukan cuma Indonesia. Mungkin merasa paling benar, terus lalu saat ada hal-hal yang spontan yang drastis ini tadi kan kaget nih, nggak biasa ya. Suruh ngajari anak di rumah, membimbing anak di rumah, belum harus membuka ulang ya otaknya ini yang ilmu yang dulu pernah digali. Nah itu kan terus kaget, nggak biasa, jadi keluar dari emosi, jadi nggak sabar. Ada juga yang malah frustasi atau misalnya nggak bisa handle anaknya, terus dia jadi meninggalkan itu. Orang tua tuh pada takut atau kecil hati untuk mencari bantuan, untuk mendapatkan bantuan. Misalnya kayak itu jasa psikologi atau kan bukan cuma mendapat bantuan tuh bukan cuma kayak dari teman langsung atau baca buku, tapi kan ada jasa profesional gitu ya untuk membantu. Dari yayasan sendiri kan juga sebenarnya
ada Jaspi kan juga Ya, ada juga layanannya ya. itu untuk membantu paling cepatnya itu memberikan tips triks gitu ya untuk orang tua ini kalau anaknya yang sulit-sulit ini tadi yang tidak biasa disiplin dengan tatanan itu kan dibantu dengan itu. Nah ini belakangan ini dari Mbak Christine sendiri sudah mendapat apa enggak keluhan itu atau belum? Banyak Leona, hampir semua klien yang datang ke saya efek dari sebenarnya bagus, saya suka dengarnya gitu orang loh. tuh mencari bantuan itu tadi, mencari bantuan. Jadi semua karena efeknya ini kepingin juga dia itu memperbaiki diri gitu loh. Jadi bisa kuat, bisa survive di itu sebenarnya malah dampak ini. Positif. Ya kan dari perubahan yang drastis ini kan dari stres ke stres ya. Dari dia menyadari diri. Ada yang menyadari seperti itu. Bahkan bareng-bareng antara keluarga. Tadi ada terapi kelompok gitu loh. Biar keluarganya itu menghadapi keadaan yang seperti ini itu bagaimana nanti ayahnya yang biasa nggak ngomong nih bagaimana ibunya terus ke anaknya gitu. Terus bahkan ada juga yang hanya anaknya saja yang disuruh Bu tolong ini ya begini ya soalnya ini saya gini loh ini ada ibunya kenapa ibunya juga nggak mau sekalian maksudnya gini loh Ana kalau kita sebagai orang tua ya toh dalam keadaan seperti ini pasti untuk mengarahkan anak itu memang kesel. Nah, dan membuat emosi toh. Yang terpenting apa? Adalah diri kita sebagai orang tua kuat dulu. Sehingga dilihat anak itu kan kita juga menjadi kuat. Anak nyontoh Leona. Apalagi dari sisi ekonominya kalau itu dipanikan, waduh ini angel golek mana, angel apa, angel gitu kan. Lah ya itu. Nanti anaknya mau tanya takut raiso maem gitu loh. Ya gitu kan tercermin. Kecemasan nanti, terpancar kan ke anaknya. Oh ya, jadi kalau orang tuanya tenang ya sesulit-sulitnya tuh nanti kayak dibahas nanti sama pasangannya. Pasti ada. Kembali kan ini itu pembelajaran kita juga untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Leona. Iya pastinya. Ya kan? Lah siapa yang mau kita minta tolong di dalam rumah? Nggak boleh keluar rumah tuh sambatnya dengan siapa gitu kan? Sambatnya dengan siapa? Kalau enggak yakinlah rezeki itu pasti ada. Itu yang sadari. Nah ini berkaitan juga dengan struktur psikis dari Sigmund Freud gitu loh. Ada yang namanya id. Ya, id itu ada ini struktur psikis dari Sigmund Freud itu ada id, ego, dan super ego. Oh ya, oke. Ya, pernah dengar ya? Belum, tapi ego dan super egonya ya. Sudah, karena id ini berkaitan dengan kesenangan, alamiah naluri. Itu yang berkaitan dengan makan, minum, bahkan kebutuhan seks gitu itu ada di yang paling basic. Di ini struktur id. Ya kan? Ini prinsipnya adalah kesenangan. Lalu yang kedua adalah ego. Di mana ego ini adalah bisa menerima keadaan di sini, melihat kenyataan yang ada. Misalnya contohnya pandemi. Oh iya, ini pandemi. Lalu super ego berkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai budaya, agama dan sebagainya. Aturan-aturan. Termasuk kayak aktualisasi dirinya itu. Betul. Nah, kalau id ini prinsipnya hanya kesenangan itu mau minum harus ada. Mau ini harus ada, gitu loh. Sadek saknyet. Tetapi ego bisa mengendalikan diri. Id kamu jangan seperti itu. Ini kan baru suasana pandemi. Kamu di rumah dulu sampai suasana tenang. Lah super ego mengatakan, engko nak metu nanggon saka omah engko ndak ngene dan kowe lak isin to nganti ditangkep misalnya gitu, enggak pakai masker atau apa. Nah itu. Ini struktur yang harus dibangun di dalam diri kita. Jadi antara id, ego dan super ego ini harus seimbang. Bukan hanya id-nya saja, bukan hanya egonya saja atau bahkan super ego. Karena kalau tidak seimbang nanti bisa menimbulkan kecemasan, anxiety, antara reality, gitu, ya kecemasan. Dikit-dikit cemas, dikit-dikit takut, dikit-dikit marah gitu. Kalau sudah seimbang, saling mengingatkan seakan itu di dalam diri kita itu ada yang wis to aja kaya ngono.
yang berkaitan dengan apa tadi, self talk yang sebelum kita ini ya tadi kita sedikit membahas self talk itu. Self talk ini kan kalau orang tidak punya apa keyakinan diri sendiri, nanti self talknya kacau nggak sih? Kacau, negatif terus. Padahal self talk itu juga menentukan perilaku dan kehidupan kita, Leona. Nah, kalau dari hipnoterapinya sendiri ini yang bisa misalnya yang bisa dilakukan di rumah untuk yang terdampak negatif ya, terdampak berat pandemi ini harus gimana ini? Apa yang harus diyakini? Ya, ini tips ya, mungkin ada yang melihat yang belum pernah konseling atau belum pernah datang ke seseorang untuk minta tolong gitu ya. Ini perhatikan saja kepada diri kita. Self talk itu kalau di bahasa Jawa kan apa ya? Ini omong karo awake dhewe iki apa toh? Self talk ini. Misalnya gini, aku mau ke sini. Kono lewat to kono wae gitu, tapi di dalam hati toh. Iya. Apa ya bahasa Jawa nih ya? Self talk. Ngomong karo awake dhewe piye lucu banget. Ada ya? Ada katanya. Maliona tahu ya? Enggak dapet nih. Iya. Nah, itu Leona. Di self talk itu yang positif harus perlu, sangat perlu karena pada masa ini ya. Pada masa ini. Positif. Jadi mikirnya gini, terima keadaan ini. Terima keadaan ini. Ketika tadi si berontak, aku kepengen seneng kok, aku kepengen rono raiso, tapi ego tolong diingatkan nih ego ke itnya, ojo iki sing ngene sesuk wae nek wis ngenteni entake PPKM iki lho. Iki it nesu meneh. PPKM diundur meneh terus sepanjang masih gitu kan. Sampai nah kayak gini tuh sebetulnya membuat kita juga jenuh ya, terutama yang belum bisa mengolah itu tadi. Cara mengolahnya adalah terima keadaan ini. Dan ingatlah bahwa kita tidak akan kekurangan dalam hal apapun. Yakin di situ dulu. Karena secara psikologis juga Leona, aturan-aturan ini seakan bagi saya ya maaf ya, ini mengoyak psikis rakyat, masyarakat maksudnya. Masyarakat. Mengoyak lah. Lah gimana? Mengoyak-oyak. Kita sudah mau PPKM yang pertama, ya bukan kita mengkritik atau apa, ini ngomongnya yang memang benar Kak ya. Ganti-ganti namanya. Dari PSBB apa itu? SBB, PSBB. Turunnya PSBB. PPKM. Kalau saya mengatakan perubahan psikis berskala besar. Iyalah. Lah bagaimana yang terdampak? Ya bukannya saya itu tidak mau menerima klien tidak mau menerima klien, tapi kalau banyaknya segitu dan hanya saya sendiri yang menangani. Padahal dampaknya apa? Kalau Bu, ini bayarnya berapa? Masa ya aku harus ngomong sing larang gitu loh. Ya udah datang ke sini. Oke, datang aja. Gitu kan? Tuh. Akhirnya kan saya sendiri juga terdampak gitu. Tetapi apa ya, saya tetap semangat kata di self talk yang bagus. Saya berusaha menyeimbangkan ego dan super ego. Jadi dalam keadaan seperti ini tetap tenang saja. Bantuan pasti datang. Bantuan dari yang kelihatan dan maupun yang sudah kelihatan gitu loh. Ya toh, kok saya yakin kok. Juga pemerintah juga sebenarnya kan mengusahakan sih. Pasti. Dan pemerintah itu pun juga bingung ya istilahnya. Ngene burung bener, ngene burung bener. Ya. Pemberlakuan seperti ini, aspek ini yang pas tok, tetapi yang lainnya enggak. Tetapi ya perlu diingat lagi adalah bagaimana memperhatikan psikis masyarakat. Jangan sampai ego dan ego itu berontak. Nanti bisa terjadi kekacauan gitu loh. Maksudnya di dalam entah itu di dalam lingkup kecil ya toh maupun lingkup besar. Lah kekacauan ini sudah ada loh dan nampak di keluarga-keluarga gitu. Iya. Ya, katanya ya saya nggak lihat datanya aslinya, tapi kan sudah ada tuh gembremengnya masyarakat tingkat kekerasan dalam rumah tangga meningkat seperti itu karena kan segala depresi anak, depresi orang tua, kebutuhan pokok belum terpenuhi ya toh. Jadi gini Leona, kalau
mau memulihkan ini tuh sebetulnya kalau sisi yang sekarang kita lihat adalah kebutuhannya terpenuhi dulu. Misalnya nih PPKM ya. PPKM bagi yang mendapat gaji bulanan terpenuhi. Rakit tangko dan kalau perusahaannya sehat. Nah iya, maksudnya engkau dipotong separuh, ya toh? Itu masih mendapat Leona. Kalau pedagang-pedagang kecil itu ya seharian itu ya nek makanan sekarang masih dibuka sedikit makanan. Sing enggak makanan. Bagaimana loh? Itu kan jadi kebutuhannya terpenuhi, psikis pun terobati. Kalaupun memang ada bantuan, ya sudah deh, ndang disalurkan. Tetapi ya kadang masih umumnya aku durung entuk sing ono entuk gitu kan. Saya sendiri kok belum pernah merasakan bantuan ya, Leona. Itu bagaimana tuh caranya mengajukan masih itu? Masih kandel gitu Mbak ya nanti dulu. Loh kan kita juga sebagai masyarakat mati. Yang gitu loh. Belum lapar. Bercanda Leona biar ini ya, biar ya nanti ke toko saya nih 1 roti, 2 roti bisa lah Mbak Christine cukup 1 roti. Gitu. Iya kan? Kasihan banget kalau kebutuhan kalaupun mau ada bantuan dialokasikan, misalnya tidak bantuan tunai, pemotongan apa itu? Listrik itu loh. Oh iya, ya langsung. Nah, gitu loh. Ya. Itu dia udah ayem. Aku sebetulnya membayar listrik ini bulan ini misalnya 50.000 karena ada subsidi 50%, yang 20 yang separuhnya ini bisa tak belikan. Gitu loh tadi langsung ya, enak. Kebutuhan gitu. Ini mandi atau apa sehari-harinya itu kan juga tetap perlu diperhatikan ya, enggak cuman kayak dikai beras tok. Nah, ini kan yo dilema toh Leona, katanya suruh bersih, katanya suruh sehat dengan makan makanan itu, tapi nggak ada pemasukan. Ada pemasukan, arep milih tuku maem apa milih tuku hand sanitizer Leona, karo masker. Ayo, bayangke, nggih duit, iki kudu aku nek metu kudu nganggo masker, ning nak tak tukoke masker engko duitku tak nggo tuku maem elong. Aduh, serba bingung toh. Tapi yang kita kembali ke self talk dan apa yang kita bisa lakukan untuk diri kita sendiri toh Mbak. Kan kita juga mau bantu masyarakat, paling enggak dari mulut, dari cingkim kita ini bisa menyalurkan positivity Nah, energi positif nih kita harus berpikir bagaimana supaya bisa ya paling enggak kan saat ini survival mode nih. Iya, betul. Mode bertahan hidup. Nah, itu. Jadi gini, ketika orang sudah memiliki permasalahan itu toh, dia bingung mau melakukan apapun, bingung. Salah satu tips, tenang dulu, tarik nafas dalam, lepaskan sampai benar-benar tenang, lalu tarik nafas lagi, tahan sampai kita tidak kuat menahan nafas ini, lalu lepaskan pelan-pelan. Aku ya kerasa. Gitu kan? Kerasa kan? Ya. Nah, setelah kita tenang, ucapkan begini. Terima kasih Tuhan, saat ini aku masih bisa menghirup udara di sini secara gratis dan aku sehat. Setelah itu, terserah kata-kata apa yang mau diucapkan. Yang terpenting, terima kasih Tuhan dulu. Terima kasih dulu. Karena apa? Saat ini oksigen dijual, wah, mahal dan sulit. Nah, kita masih bisa bernafas dengan gratis. Ya toh? Terima kasih Tuhan. Apapun itu, ucapkan terima kasih Tuhan. Kalau masih berdedek ya, teman-teman yang mungkin nonton ini, udah paksa untuk tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Nanti enak, ya. Gitu. Dan sebenarnya ya kalau yang saya pernah alami sendiri, ngurangi lapar. Kalau kita tenang itu ya ngurangi lapar, ngurangi membuat kesalahan, gitu. Ngurangi emosi. Tadinya mau marah sama anaknya nggak mudeng terus nggak jadi, bisa berpikir lebih jernih juga ya Mbak. Iya. Betul. Nah ini memang sebenarnya dampaknya berat, tapi hikmahnya juga sangat banyak. Ya. Ini kan juga banyak sekali. Jadi orang-orang yang mungkin datang ke Mbak Christine ini, sudah ada satu langkah
untuk membuka diri, Betul. membuka pikiran. Oh, aku Iya. butuh bantuan. Oh, aku butuh konsultasi, butuh mendapatkan jangan dari expert, dari profesional gimana ini menghadapi keluarga atau anak atau gimana. Iya. Betul juga sih. Nah, ini dari kita rakyat jelata nih. Terus kan Mbak Christine sendiri punya satu yayasan, organisasi yang valid gitu. Bisa berbuat apa untuk teman-teman, rekan-rekan yang terdampak? Ya, yang terdampak memang secara materi kita belum bisa memberikan secara banyak gitu ya. Tetapi yang pasti adalah bagaimana saya bisa membantu dengan memotivasi mereka, ya, ataupun membantu yang datang ke situ dengan secara bukan apa namanya biar halus itu loh, tidak berbayar gitu. Bahkan Non-profit ya non-profit, ini ya. nah, terus bahkan membuat Zoom yang juga non-profit gitu. Karena yang baru bisa kita berikan itu gitu kan. Karena untuk kalau secara material lah masih sangat terbatas. Kurang. Nggak apa-apa, tapi kan paling nggak ada dukungan. Kamu tidak sendiri ya gitu loh. Mungkin dari situ kan nanti ya sambil bertahan hidupnya itu kan itu tadi, kalau kita positif kan menarik energi positif bahwa ya ini akan berakhir. Tadi kan sudah disampaikan Mbak Christine juga, kita sabar, nanti ada rezekinya dari yang kelihatan atau yang tidak kelihatan tuh. Kalau kita positif yakin ada jalan. Saya sendiri mengalami misalnya ya penjualan di tempat saya turun pasti banyak pasti, tapi bukan berarti mati teksek. Masih bisa jalan gitu. Dan ya sejalan-jalannya mau melaku jengkeng jalan biasa kan enggak sampai lari, enggak sampai melompat, enggak apa-apa, tapi kan itu sudah sebuah gerakan maju. Betul. Pasti ada akhirnya ya ini ya. Pasti ada akhirnya. Sekarang bayangkan Leona ya, PPKM ini 2 minggu. Saya juga untuk memutus rantai terpaparnya itu kan, ya udah deh, saya tak bahkan menolak klien yang datang dari luar kota atau klien yang mau datang. Tujuannya untuk itu gitu loh. Setelah ini diperpanjang lagi, ya sudah nggak apa-apa. Nah dari sisi lain kan ya, wah gitu kan. Tetapi ya beda ini ya harus dilakukan kalau dari, misalnya gitu. Telepon atau online daring gitu beda. Beda. Dan biasanya kalau mau ketemu itu ketemu langsung kan puas gitu loh dari luar kota. Tapi kalau dari luar kota juga saya sarankan tolong swab dulu gitu. Jadi saya juga tenang. Mahal dong Mbak, tambah biaya. Ya kayak gitu. Kalau terkadang gini, orang yang sudah butuh kepingin benar tidak memikirkan itu. Tetapi ada juga yang kepingin benar tapi memikirkan itulah. Saya membantu yang ini. Gitu loh. Subsidi silang sama lah ya, gitu loh, subsidi silang. Saya akan membantu tapi saya tolong juga dibantu untuk mengamankan diri saya. Betul juga. Intinya kita harus semangat positif ya. Semangat Salah positif. satunya yang banyak membunuh ini kan juga menurut saya loh ya, dari selain virusnya ini malah itu ketakutannya nih loh ya. Apalagi gini, kurangi deh nonton sosial media yang berhubungan dengan seperti itu, karena dengan mengurangi itu otak kita itu akan istirahat. Oksigen mahal gitu tuh. Terus obatnya ini ternyata yang ini belum di validasi, belum ganti ini ganti ini harganya larang. Waduh, nggak usah terlalu digagas kalau terutama yang masih sehat ya, mungkin kita meditasi ya Mbak. Meditasi. Udah nggak usah perlu biaya banyak, kita tuh meditasi, yoga gitu misalnya. Kalau nggak bisa yoga ya udah deh gerakan itu yang namanya itu kan bawah matahari ya, gini-gini. Matahari gini-gini tuh udah enak, udah itu membuat kita sehat, pikiran lepaskan dari belenggu ini negatif. Belenggu aku tidak bisa, aku tidak bisa, diganti aku bisa, aku kuat, aku sehat gitu. Nama buat ibu-ibu nih di rumah yang harus mendampingi anaknya, mendampingi suaminya, belum mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya sendiri kan harus self talk-nya ini harus kuat nih. Harus kuat, harus sehat, harus tetap bahagia. Katanya
bahagia adalah obat, hati yang gembira adalah obat yang manjur itu ya. Itu saya juga sesakit-sakitnya saya udah beberapa kali batuk pilek pun tapi tetap semangat, gak terlalu kayak aku sakit, aku kena ini sudah pilek saya gini enggak udah ini karena aku pilek aja nggak kurang ini kurang misalnya lupa vitamin sekarang kan vitamin C vitamin itu perlu banget ya oh ya aku harus istirahat mungkin ini kelelahan pikiran mungkin juga, istirahatnya yang gitu, perlu istirahatnya juga kurang, lakukan daripada cari obatnya atau makannya itu malah. Ini pesan terakhir nih dari seorang konsultan dan juga ya hipnoterapis Mbak. Apa yang bisa dilakukan teman-teman rekan-rekan di rumah untuk dirinya sendiri? Baik. Pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di rumah yang seperti tadi saya katakan tetaplah tenang ya. Segala sesuatu itu ada awal, ada akhir dan pasti ini akan berakhir gitu kan. Yakinlah pada diri kita bahwa ini segera berakhir. Karena doa ini juga tervibrasi. Karena apa? Law of attraction, pikiran itu menciptakan yang terjadi. Maka kita pikirkan kesabaran, ketenangan dan lakukan aktivitas dengan senang hati. Pasti semakin lama kita semakin tenang dan ini pembelajaran kita untuk setelah pandemi ini lagi nanti sudah tercipta pola perilaku yang baru dengan yang baik loh. Ya. Ini ada prihatin dulu ya. Prihatin yakin rezeki tak akan salah datangnya. Pasti ngatur ya. Ada. Itu ya, nggak usah khawatir, tenang, yang tenang. Pemerintah juga memikirkan. Ada keyakinan itu juga ya. Iya. Kita tidak sendiri di sana tuh bukan mau mengekang kita, pasti diusahakan juga. Terima kasih banyak nih Mbak Christine. Semoga kita juga bisa memberi dampak yang baik ke teman-teman langsung, tidak langsung, kecil, besar dan sekarang ataupun nanti. Semoga kita alam semesta mendukung. Iya, amin ya, alam semesta mendukung. Iya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Ngeledik dan Ngulik selanjutnya.